Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pengarahan praktikum dengan mata kuliah Kimia Farmasi. Penuntun praktikum akan dibagi tata tertib dan petunjuk praktikum itu tidak diikuti berdasarkan pada penuntun karena dilakukan melalui daring untuk semester ini. Kontrak praktikum daring untuk mata kuliah Kimia Farmasi bisa dilihat berikut ini. Praktikum dilaksanakan melalui Zoom meeting dengan materi dibantu dengan video dan gambar untuk memudahkan mahasiswa mengikuti praktikum tanpa terkendala jaringan ya untuk melakukan Zoom. Kehadiran dihitung dan dari tangkapan layar Zoom setelah praktikum selesai dengan membuka video wajah mahasiswa yang bersangkutan. Jika video wajah tidak terekam, maka mahasiswa tersebut tidak dihitung kehadirannya. Ya. Pertemuan dilakukan sebanyak 7 kali. Di luar dari pengarahan praktikum yang dilakukan hari ini dan final praktikum yang dilakukan terakhir. Ya. Jadi jumlah praktikum semuanya ada 7 kali pertemuan. Penilaian dilakukan dengan persentase masing-masing 25% untuk poin. Yang pertama adalah kehadiran selama praktikum berupa lembar kerja yang ditugaskan dan kehadiran berdasarkan tangkapan layar yang ada di Zoom ketika praktikum berlangsung. Buku kerja berupa buku Big Boss yang akan ditulis tangan oleh mahasiswa tersebut sendiri dan dikirim ke alamat dosen yang bersangkutan. Ya. Kemudian responsi dilakukan setelah praktikum selesai melalui Google Form ya dengan materi praktikum yang diajarkan. Kemudian final tertulis dengan unknown sample dengan teknik memberikan kasus tentang senyawa-senyawa obat yang diidentifikasi dan mahasiswa harus menjawab pertanyaan dari soal tersebut berupa reaksi-reaksi identifikasi dan sampel yang diteliti. Absensi praktikum dihitung 100% hadir untuk tiket mengikuti final praktikum. Berhalangan hadir hanya diizinkan bagi sakit dengan keterangan dokter dan izin serius dengan keterangan orang tua seperti berhalangan, kemalangan, dan musibah. Buku kerja dibuat dan dikirimkan melalui pos jasa pengiriman ya ke alamat dosen yang bersangkutan sebagai penilaian dan diizinkan mengirim daring bagi yang memiliki kendala tempat tinggal dan bagi yang mengirim daring itu harus dilaporkan kepada dosen yang bersangkutan sebelumnya sebagai notifikasi. Sistematika penulisan buku kerja atau jurnal ya. Buku kerja ditulis sebelum melakukan praktikum dan digunakan sebagai salah satu syarat diperkenankan untuk masuk praktikum. Buku kerja ditulis dengan rapi, bersih pada buku Big Boss dengan format sebagai berikut. Ada tabel ya yang mengisi tentang rumus struktur senyawa obat, pemerian senyawa obat, kelarutan senyawa obat, dan reaksi identifikasi senyawa obat. Dengan sampel yang diidentifikasi dibuat dalam bentuk kolom. Misalkan ada vitamin B1 dan vitamin B6. Untuk kolom senyawa obat yang diidentifikasi itu dibuat sesuai dengan kedekatan atau kemiripan senyawa tersebut. Ya. Kita lanjutkan.
Materi yang akan kita praktikumkan ya untuk kali ini, yang pertemuan pertama adalah identifikasi golongan senyawa CHO ya atau golongan senyawa alkohol dan fenol. Yang kedua adalah golongan senyawa asam ya yang memiliki gugus fungsi karboksilat. Pertemuan ketiga itu identifikasi golongan senyawa N ya. Akan dilanjutkan dengan pertemuan keempat masih golongan senyawa N ya. Pertemuan kelima itu golongan senyawa barbiturat ya. Kemudian pertemuan keenam itu golongan senyawa antihistamin dan vitamin. Nanti ada satu lagi pertemuan ketujuh ya. Itu ada golongan antibiotik. Jadi semua pertemuan dilakukan sebanyak 7 kali pertemuan ya. Untuk pendahuluan di buku kerja ya, tolong disusun buku kerja dengan pembuatan tes pendahuluan ya, apa-apa saja tes yang harus dilakukan untuk tes pendahuluan dan cara pembuatan reaksi kimia. Ya. Contohnya untuk pembuatan reaksi azo, jika digunakan reaksi diazo A dan diazo B, kandungan dari reaksi diazo A adalah asam sulfanilat dan diazo B adalah natrium nitrit. Nah, ini adalah cara pembuatan pereaksi. Ya. Sedangkan untuk prosedur percobaan atau pengerjaan itu reaksi yang sudah dibuat akan dicampurkan dengan sampel yang akan dianalisa atau diidentifikasi yang akan kita lihat perubahan warnanya. Itu yang nanti akan dibuat di buku kerja sebagai tabel. Sedangkan untuk reaksi yang digunakan itu dibuat di percobaan pertama di awal sebagai tiket untuk mengikuti praktikum setelah pengarahan dilakukan. Ya. Jadi tolong dibuat terlebih dahulu. Untuk materi responsi itu sesuai dengan praktikum yang telah dijalankan dan mengikuti penjelasan yang sudah diberikan di penuntun praktikum. Contohnya, contoh senyawa-senyawa yang akan dianalisa, bentuk-bentuknya dan golongannya, ya, serta reaksi-reaksi yang dilakukan selama proses analisa berlangsung. Ya. Ini adalah contoh pengerjaannya. Ini lagi, misalkan reaksi kuprifil itu reaksinya adalah larutan kuprisulfat dan larutan NaOH. Kalau dia boraks itu reaksinya adalah tesnya adalah larutan boraks 1% ya dan larutan PP dan etanol 70%. Kalau reaksi Carletti, dia reaksinya adalah asam oksalat dan resorsin dengan penambahan asam sulfat pekat, ya. Dan untuk masing-masing reaksi yang dilakukan itu sudah ada fungsinya masing-masing untuk mengidentifikasi golongan obat tertentu. Ya.
Jadi, tugas kalian setelah pengarahan praktikum adalah menyediakan buku kerja ya, yang mulai dilengkapi dengan keterangan dari mahasiswa yang bersangkutan berupa label nama dan foto ya. Kemudian diisi dengan pertama adalah reaksi pendahuluan ya. Apa-apa saja contoh reaksi dari pendahuluan, kemudian cara pembuatan pereaksi di lab. Jadi, pertemuan yang akan kita lakukan setelah kalian mengenal tentang reaksi pendahuluan dan identifikasi golongan ya, dan reaksi golongan dari masing-masing golongan yang dikerjakan, kita akan bertemu di lab untuk melakukan identifikasi, membedakan tentang untuk golongan alkohol, kita akan lihat apa perbedaan dari gliserin, etilen glikol, dan propilen glikol. Serta untuk golongan fenol, ya, kita akan lihat perbedaan dari nifenol, ya, nipagin, dan nipasol. Seperti itu. Oke. Untuk reaksi identifikasi dari banyak senyawa obat, itu kita tidak akan lakukan semua, ya. Hanya mewakili saja. Dan juga akan kita lakukan resorsinol dan hidrokinon, ya, kemungkinannya. Oke. Untuk video ajar, gambar, dan hasil praktikum dan tugas kerja beserta responsi dilakukan semuanya dibagi melalui kelas, ya. Sedangkan pertemuan praktikum dilakukan melalui Zoom. Oke. Nanti akan ada video ajar berikutnya untuk percobaan kedua, ya, setelah percobaan 1 selesai. Oke, Bu rasa hari ini sekian dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.